Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 46. Membawa perempuan pulang. Ken, kamu nanti harus meminta maaf pada Naura ya, ujar Kai pada anak pertamanya. Semalam, ia mencoba memberikan pengertian pada Ken agar tidak terlalu cepat menyimpulkan pendapat sendiri, tanpa tahu kejadian yang sebenarnya. Karena itu akan merujuk ke arah fitnah. Iya, Pak, Ken mengerti, jawab Ken begitu lirih, sambil menundukkan kepalanya. Anak tuyul lagi dinasehatin, ujar Bastian yang menuruni tangga dan melihat bagaimana Ken sedang dinasehati oleh Kai. Om Abbas juga harus ikut tanggung jawab. Seloroh Ken tiba-tiba membuat Bastian sedikit terkejut. Lah, kenapa aku, woi? Kan Om Abbas yang dokter di sini. Jadi, Om harus bantu Ken untuk minta maaf sama Naura. Om bisa bilang kalau itu salah paham. Selesai deh. Kata Ken begitu santai, membuat Bastian melongo seketika. Ken, tidak boleh begitu. Kamu harus berbicara sama Naura sendiri. Jangan bawa-bawa Om Abbas, apalagi pekerjaannya. Tegas Kai pada Ken hingga membuat anak kecil itu memberengut kesal. Cakep, celetuk Bastian terkekeh. Papa nggak asik, kata Ken dengan malas. Papa gak mau bantu Ken. Terus papa juga larang Ken minta tolong ke Om Abbas. Masa Ken harus sendiri? Ken sayang, panggil Oma Iris menghampiri cucu pertamanya. Ken yang berbuat, Ken harus bertanggung jawab. Jadikan pelajaran ya sayang, tidak boleh seperti itu lagi. Apalagi kepada perempuan. Tuh, dengerin. Cetus Bastian lalu ia segera pergi ke meja makan. Kan ini salah Om Abbas juga. Kenapa Om gak bilang? Dan jelasin ke Ken coba. Hei Tuyul, waktu itu Om udah mau ngasih tahu ya. Kamunya aja yang sengak. Main kabur-kabur aja. Pakai ngeledek segala lagi sama orang tua. Oh, sudah ingat sekarang kalau Om sudah tua. Kirain Om sudah lupa. Jawab Ken terkekeh sendiri, membuat beberapa yang mendengarnya ikut tertawa kecil. Astaga, sabar, anak tuyul satu ini memang luar binasa. Udahlah, Bastian gak jadi sarapan. Mau berangkat sekarang. Bastian segera pamit dan segera pergi ke rumah sakit. Bukan merajuk karena ucapan Ken, namun ia baru teringat dengan Nisa, gadis yang ia tolong semalam. Ia ingin melihat bagaimana keadaan gadis itu saat ini. Setelah mengendarai mobilnya beberapa saat, Bastian sudah sampai di rumah sakit. Ia segera bertanya kepada perawat di mana kamar Nisa. Dan setelah dijawab oleh suster, ia pun langsung pergi menuju kamar Nisa. Gimana? Tanya Bastian pertama kalinya saat masuk ke kamar rawat Nisa. Terlihat gadis itu tengah berusaha untuk turun dari tempat tidur. Namun seperti kesulitan. Sakit, bengkak kayaknya. Perih juga lututnya. Ringis Nisa menahan perih dan ngilu. Wajarlah, keseleo sama lecet begitu. Jawab Bastian menghela nafasnya dengan berat. Mau kemana? Aku mau ke kamar mandi. Udah gak kuat dari tadi. Tapi gak bisa jalan. Sakit banget kaki yang ini. Ujar Nisa meringis seperti menahan sesuatu. Memang benar, kaki kanan Nisa yang keseleo kini sedikit membengkak. Sementara kaki kiri terdapat beberapa jahitan di bagian atas lutut kirinya. Bastian berdecak dan menghela nafasnya kasar. Ia berniat keluar untuk memanggil suster perempuan, namun suara Nisa menahannya dan membuatnya urung. Tolong bantu jalan ke kamar mandi please. Nisa mengatupkan dua tangannya di dagu, menatap Bastian dengan penuh permohonan. Nisa yang dilihat oleh Bastian pagi ini sangat berbeda dengan gadis yang ia temui semalam. Tidak ada lagi bahasa kasar
dan tidak ada umpatan-umpatan yang memancing emosinya. Kini, Nisa terlihat lebih santai dan kalem. Terlebih gadis itu kini sudah berganti pakaian. Dengan memakai pakaian pasien, bukan lagi pakaian seperti kemarin. Rambutnya yang panjang kini tergerai bebas, wajahnya pun juga polos, tanpa riasan apapun, sehingga terlihat lebih segar dan enak dipandang. Naura, maafin Ken, kemarin Ken udah kasar sama Naura. Tutur Ken tulus sambil mengulurkan tangan kanannya untuk meminta maaf. Mama Ken masuk rumah sakit karena hamil. Ken mau punya adik, tapi Ken nggak tahu. Ken sudah salah paham sama Naura. Maaf, Ken janji tidak akan begitu lagi. Kemarin Om Abbas sudah jelasin sama Lala kalau Ken mau punya adik. Lala seneng, nanti Lala ikut main sama adiknya Ken, boleh kan? Tanya Lala dengan polosnya dan kini wajahnya sudah terlihat lebih girang. Dari sebelumnya, ia sudah melupakan kesalahan yang Ken lakukan padanya. Gadis itu masih terdiam, menatap Ken dengan sangat lekat. Janji ya, Naura menyambut uluran tangan Ken. Matanya masih menatap Ken dengan bibir yang sedikit cemberut kesal. Memangnya kamu gak punya adik? Minta saja sama mama kamu. Kemarin Ken juga pas ulang tahun minta sama mama. Terus dikasih sekarang. Ujar Ken mengerutkan dahinya menatap Naura. Cuma 3 hari kok. Kan pas Ken ulang tahun. Mama Ken belum hamil. Dan kemarin sudah hamil. Berarti cepet kan? Imbuhnya polos. Berpikir dan menghitungnya dengan jari. Benarkah? Tanya Naura sedikit ragu. Nanti saat pulang sekolah, Lala coba minta sama mama juga. Imbuhnya dengan antusias. Nanti kamu punya adik, Ken juga punya adik. Kita sama-sama punya adik. Kedua anak itu sudah berbaikan, dan mereka kembali bermain bersama lagi di taman. Hari-hari Ken memang lebih banyak bermain bersama Naura. Entah mengapa ia kurang suka berteman dengan yang lain. Sejak awal, dirinya sudah sangat akrab dengan Naura. Hihihi, iya, nanti kita main bareng jaga adik. Beberapa hari telah berlalu, Nisa sudah diperbolehkan pulang. Namun gadis itu masih terlihat bingung akan kemana. Ia takut bila orang suruhan kedua orang tuanya akan menemukan dirinya. Uangnya sudah menipis karena semua kartunya diblokir oleh sang papa. Hanya tinggal ponsel saja dan itu tak mungkin akan ia jual. Kamu sudah boleh pulang, kenapa tidak bergegas? Tanya Bastian yang masih melihat Nisa. Berdiam diri di kamarnya tanpa berniat untuk pergi. Aku bingung, aku mau pulang kemana? Ujar Nisa dengan lirih. Di mana rumah kamu? Aku akan mengantarkanmu, kata Bastian tulus berniat menolong. Jangan, pekik Nisa sedikit panik. Aku tidak punya rumah, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Kemana orang tuamu? Dan yang kemarin mengejarmu siapa? Tanya Bastian sedikit curiga. Ada sedikit perasaan takut bila ternyata Nisa adalah orang jahat. Walau tidak terlihat dari wajahnya yang mengatakan dia bukan gadis baik, namun di zaman sekarang banyak sekali modus-modus penipuan. Itu rentenir. Iya, itu rentenir. Dia mau nagih hutang. Papaku menjualku ke rentenir. Aku tidak mau, makanya aku kabur. Jelasnya terisak. Kalau sampai aku pulang, papaku, dia akan menyerahkanku pada rentenir itu. Aku gak mau, aku harus bekerja, tapi aku gak tahu kerja apa dan di mana. Bastian diam mendengar cerita dari Nisa. Ia tidak menyangka bahwa di zaman sekarang masih ada orang tua yang begitu tega hendak menjual anak gadisnya. Kasihan, itu yang ada di benak Bastian. Meskipun dia terlihat kasar dan tengil, namun hatinya begitu lembut. Ia sangat mudah kasihan.
Kaki kamu masih begitu. Apa yang bisa kamu kerjakan? Kalau Bastian dengan menghela nafasnya kasar. Apa kamu tidak butuh pembantu? Atau asisten? Atau apapun itu? Aku bisa. Kata Nisa penuh harap menatap Bastian, membuat sang ampunya terdiam. Karena tidak mungkin. Ia membawa Nisa pulang ke rumahnya kan? Dengan terpaksa, Bastian membawa Nisa pulang ke apartemennya. Ia terpaksa, karena tidak tega. Juga karena tidak ada tempat lain lagi selain apartemen. Baru saja ia membuka pintu unitnya dan menyalahkan Nisa masuk. Tiba-tiba, seseorang dari ujung lorong baru keluar dari lift, memanggil namanya. Bas, panggilnya menghentikan langkah Bastian yang hendak masuk. Bang Calvin, gumam Bastian pelan dengan senyum canggungnya. Mampus aja lah kalau sampai dia tahu. Imbuhnya, namun dalam hati. Kesambet apaan kamu datang ke sini? Sok sibuk sekarang, kata Calvin berdecak. Itu, udah lama gak kesini, makanya mau lihat-lihat. Takut ada kerusakan atau apa? Jawabnya sedikit gugup. Sudah hampir 1 tahun terakhir, Calvin dan Anna memang tinggal di apartemen itu. Sejak Anna keguguran anak keduanya, mereka memutuskan untuk tinggal di apartemen sambil menunggu rumahnya yang sedang masih proses renovasi. Dan Bastian melupakan hal itu. Bodoh memang. Bas, teriakan Nisa dari dalam unit membuat dahi Calvin sedikit berkerut. Ia menatap Bastian dengan tatapan menggoda. Takut ada kerusakan atau kau mau merusak sesuatu, Bas? Tanya Calvin menjaringai. Bang, itu teman Bastian, jangan salah paham. Dan tolong jangan bilang Bang Kaisar, apalagi Mama atau Papaku. Pinta Bastian sedikit memohon. Cek mana, Bas? Haha. Calvin semakin tergelak saat melihat wajah Bastian yang semakin pias. Dahlah Bas, kamu sudah dewasa, jangan takut. Kalau bisa segera dihalalin. Ini lihat, anakku udah gede, kan juga sudah gede. Bahkan dia mau punya adik kembar lagi. Lah kamu, jangankan anak, nyetak aja belum. Makanya buruan dicetak. Bisik Calvin di telinga Bastian. Emangnya bataku, pakai cetakan segala? Sungut Bastian dengan kesal. Haha, ya entahlah, pokoknya kamu tenang aja. Rahasia aman pokoknya. Tapi aku gak bisa pastiin kalau kakak kamu yang datang dan melihatnya sendiri. Ujar Calvin dengan senyum menyeringai. Besok aku akan mengganti sandinya, jadi jangan kasih tahu Bang Kaisar. Memang di lantai itu hanya ada 3 unit, milik Kai, Bastian, dan juga Calvin. Ketiganya memiliki sandi yang sama, sehingga saat main mereka bisa bebas. Namun itu dulu. Milik Calvin sudah ia rubah sejak ia pindah ke sana. Namun sandi milik Kai dan Bastian masih sama. Bahkan saat Anne merajuk dan mengusir Calvin, ia sering memakai kamar Kai atau Bastian untuk menginap. Cuma ada 1 kamar doang, tanya Nisa saat melihat Bastian baru masuk ke dalam unit apartemen itu. Jawab Bastian cuek. Ia tengah sibuk untuk menghubungi orang yang ahli mengubah sandi apartemennya, agar sewaktu-waktu Calvin atau Kai tidak akan bisa sembarangan masuk saat tidak ada dirinya. Terus gimana? Maksudku, aku tidur di mana? Gak mungkin kan kita tidur di 1 kamar? Jerit Nisa begitu histeris. Sebuah bantal sofa melayang dan berhasil mendarat dengan selamat di wajah cantik Nisa. Hingga membuat gadis itu mendengus kesal. Kamu dengerin aku, kata Bastian menatap Nisa dengan lekat. Mulai sekarang kamu bisa tidur di kamarku. Aku akan tidur di rumah, jadi kamu tinggal sendiri di sini. Kedua, tugas kamu bereskan apartemen ini setiap hari. Aku tidak mau apartemenku kotor, karena aku benci itu. Jangan sampai saat aku datang, kondisi apartemen ini berantakan.
Ketiga, jangan pernah merusak atau mengganti apapun di sini. Cukup bersihkan dan tinggal di sini, jangan lancang. Dan terakhir, besok akan ada orang datang mengantarkan pakaian dan bahan masakan. Kamu harus bisa masak sendiri. Jelas Bastian panjang lebar, yang mana malah membuat Nisa melongo. Anjir, gue masak air doang gue pinternya. Umpat Nisa dalam hatinya. Bersambung.